Banjirop di kawasan pesisir Jakarta merupakan persoalan yang hingga kini belum juga teratasi. Upaya-upaya jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani persoalan ini telah dilakukan pemerintah. Di antaranya melalui proyek pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara atau PTPIN. Di masa mendatang, proyek ini memiliki rencana besar membangun tanggul besar atau giant seawall di lepas pantai Teluk Jakarta yang diperkirakan bakal menuntaskan persoalan banjirop dan abrasi kawasan pantai Jakarta. Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia menyebut tanggul pantai dan muara yang dikerjakan PUPR hingga 2019 sudah terrealisasi sepanjang 4,83 km. Sementara yang sedang dikerjakan pada tahun 2020 hingga 2022 ini sepanjang 3,75 km. Nantinya pembangunan ini akan berlanjut pada tahapan berikutnya, yakni pembangunan konstruksi di Teluk Jakarta berupa tanggul besar di lepas pantai yang berfungsi menahan tinggi air laut di Teluk Jakarta yang kerap disebut giant seawall. Kawasan Muara Baru jadi salah satu daerah yang langganan diterjang banjirop. Banjir kali ini bahkan disebut-sebut sudah terjadi selama sepekan. Ketinggian air rob di muka jalan hingga ke pemukiman warga mencapai 40 cm. Banjir juga menutupi batas antar dermaga Kali Adam dengan pemukiman. Warga setempat mengatakan, banjirop biasanya terjadi pada siang hari. Air kemudian surut pada malam atau pagi hari berikutnya. Tim Liputan, Berita 1. Banjirop, problem menahun Jakarta, itulah tema Morning Talk kita pada pagi ini. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Selamat pagi Pak Yayat, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Julia. Iya, Pak Yayat, kembali masuk ke musim hujan, masalah Jakarta masih sama. Apalagi di pesisir, yaitu banjirop. Nah, sebenarnya kita udah punya tanggul nih di pesisir, tapi apakah ini memang tidak berfungsi maksimal atau seperti apa? Kenapa ini masih menjadi masalah Jakarta? Yang pertama harus diakui pekerjaan tanggul itu belum selesai ya. Jadi kalau kemarin sudah 4,3 km, sekarang akan ditambah lebih kurang 3. Padahal panjang pesisir pantai utara Jakarta itu hampir lebih kurang 27 kilo ya. Jadi memang pekerjaannya masih sangat panjang dan memerlukan biaya. Itu baru tanggul A ya, tanggul di pesisir. Karena sekarang juga kondisi tanggul, karena akibat terjadinya penurunan permukaan tanah, itu kan harus diukur dari tingkat elevasi dari muka daratan dengan ketinggian lautnya. Jangan-jangan nanti suatu saat ketika tanahnya makin turun, potensi kemungkinan air laut itu akan melintasi tanggul bisa saja terjadi. Nah sekarang kan yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara kita mengatasi masalah bagi masyarakat yang sekarang terkena sudah hampir seminggu loh. Nah, kita tahu bahwa banjirop itu berbeda antar daerahnya. Yang semakin rendah daerahnya, maka semakin dalamlah banjirop tersebut. Variasi, kalau misalnya kasus di Semarang aja. Di Semarang tuh variasi, ada yang 25 cm, ada 50 cm, 75 cm, bahkan ada yang sampai 1 meter. Nah sekarang kalau di Muara Baru itu sampai 40-50 cm, itu berarti kan hampir setengah meter. Nggak kebayang sama kita kalau lebih seminggu. Nah itu yang harus kita antisipasi ke depan. Nah untuk permukiman, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah ini menarik ya, karena persoalan ada daerah yang mungkin sudah teratasi karena ada tanggul, tapi ada daerah yang belum teratasi. Tapi seumpamanya, kalau misalnya sudah ada tanggul, tapi ada rembesan, air yang masuk melalui saluran atau di wilayah muara sungai. Karena begini, kalau misalnya rumah di sekitar muara sungai, dari sungai-sungai yang ada di Jakarta, itu potensi robnya bisa terjadi di sekitar permukiman. Karena apa? Air laut kan masuk biasanya melalui dari muara sungai karena perbedaan tinggi elevasi antara laut dengan sungai. Nah, yang menjadi masalah adalah di permukiman-permukiman tersebut bentuk rumahnya itu panggung atau rumah biasa. Kalau rumah panggung, mungkin masyarakat bisa mensiasati untuk membuat atau mengungsilah ke lantai 2. Tapi kalau rumah biasa, apalagi mereka tidak dengan fondasi yang tinggi, otomatis itu akan terendam. Nah, cara menyikapinya sederhana saja. Pertama harus dibuat pola zonasi ruangnya. Artinya,
wilayah yang paling rawan itu pemerintah harus melakukan pencegahan untuk ditinggali atau ditempati lagi. Contohnya misalnya, kalau sudah ketinggian di atas 50 cm, itu layak nggak ditempati? Kalau tidak, buat aja batasan. Di zona merah ini jangan ada tambah pemukiman baru. Atau misalnya mereka bersedia untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Ini butuh anggaran juga kalau misalnya dibangunkan rumah susun. Tapi jika mereka tidak punya pilihan, mungkin satu-satunya cara adalah living harmony with water, berdamai dengan rob. Karena pilihan mau kemana? Ya, Pak Yayat. Iya, jadi bagaimana nanti dia mungkin jalannya harus ditinggikan. Karena otomatis kalau misalnya rumah sudah kena banjirop, itu terputus sama sekali. Kendaraan tidak bisa masuk, mau pergi kemana-mana harus pakai, katakanlah kendaraan yang lebih tinggi, bahkan harus buka sepatu dan sebagainya. Jadi harus ada penataan permukiman, pembatasan zonasi, dan kemungkinan relokasi menjadi suatu pilihan terakhir lah. Kalau memang mengatasi secara teknis tidak bisa diselesaikan begitu. Tapi kan nyatanya sekarang masih ada permukiman di Jakarta Utara yang memang udah jelas-jelas sampai 50 cm setengah meter, artinya itu masih ditinggali. Kenapa menurut Anda pemerintah Jakarta itu masih belum berani untuk menyatakan ini zona merah banjir, tidak boleh ditempati lagi? Kenapa Pak Yayat menurut Anda? Karena begini, potensi banjir ini kan bisa setiap saat terjadi. Saya pernah melakukan dialog 10 tahun yang lalu lah dengan warga. Pak, setiap bulan tuh 2 kali kami mengalami rob awal bulan dan tengah bulan karena faktor purnama dan sebagainya. Nah, kalau mengalami potensi genangan seperti ini dalam batas yang bisa ditoleransi, artinya robnya tidak terlalu tinggi dan surutnya cepat, no problem. Tapi kalau sekarang kondisinya sudah sangat parah dan terlalu lama, ini baru problem besar. Yang menjadi persoalan adalah pemerintah maupun masyarakat kadang-kadang dalam posisi andilau antara dilema dan kegalauan. Kenapa? Karena untuk mengatasi masalahnya, jika mereka punya kemampuan ekonomi, kemungkinan mereka pindah. Kalau mereka tidak punya kemampuan ekonomi, tidak punya pilihan. Karena apa? Mungkin disitulah tanah satu-satu yang murah. Bisa dibangun. Kalau pindah ke tempat lain, waduh, harga tanah di Jakarta ini luar biasa mahalnya. Dan agak sulit bagi mereka yang katakanlah nelayan atau buruh, penghasilan terbatas, tiba-tiba harus dipaksa pindah ke tempat lain yang lebih aman. Karena mereka sendiri sebetulnya dalam posisi sulit. Nah, yang kedua, bagi pemerintah daerah, bersedia tidak melakukan relokasi. Sebetulnya sudah ada upaya-upaya memindahkan sebagian warga seperti di Muara Angke, itu dipindahkan ke rumah susun. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang begitu pindah ke rumah susun, tempatnya jauh dari tempat dia bekerja. Kalau nelayan pindah ke tengah kota, nggak jadi nelayan lagi. Nah, ini menjadi catatan bukan sekedar aspek fisiknya, tapi juga memerlukan aspek sosial budaya. Jadi pendekatan itu harus komprehensif, baik pendekatan teknis maupun pendekatan non-teknis. Jadi mengharmonisasikan antara aspirasi yang ada, kemudian dengan persoalan potensi bencana, dengan satu yang terakhir, pembiayaannya. Cukup tidak kemampuan anggaran untuk melakukan relokasi dari warga yang terkena bencana seperti yang terjadi sekarang ini? Oke, baik. Pak Yayat, ini menarik nih. Tadi Anda mengatakan sebenarnya kalau misalnya di daerah yang memang kita tahu itu adalah rawan banjir, kalau gampang surut itu tidak masalah. Pasti udah tahu harus ngapain, harus menunggu begitu kan. Dan kemarin hari Minggu BPBD mengklaim bahwa mereka cepat untuk bisa menangani, untuk bisa menyurutkan begitu, membantu memompa dan sebagainya banjir rob. Apakah ini cukup Pak Yayat menurut Anda? Nah, untuk sampai hal teknis, misalnya contoh ya, kita pernah Pak Gubernur bilang dalam 6 jam misalnya untuk banjir di Jakarta itu bisa surut. Tapi kalau untuk banjir rob itu berbeda. Pertama yang harus dilihat luasannya. 1 RT, 2 RT, atau berapa. Kedua memperhitungkan misalnya berapa volume air yang ada di sana. Terus yang ketiga, berapa besar pompa yang harus disediakan untuk membuang airnya ke laut.
Tapi kalau membuang air saat airnya pasang, airnya balik lagi. Ini kan menjadi catatan. Memang harus ada semacam polder kalau misalnya beberapa permukiman mewah di Jakarta Utara itu, mereka membuat polder, ada kolam-kolam atau mengelilingi kawasan, di sekitar kawasan ada kolam. Jadi kalau misalnya bisa ditampung, kemudian dibuat tanggul, selama tanggul itu atau penahan di pesisir pantai itu masih bisa menampung atau menahan volume air yang dibuang ke laut, itu juga menjadi satu pilihan. Tapi yang paling berat adalah menyediakan pompa-pompa. Karena saya pengalaman saja ya, kampus saya pernah juga kebanjiran. Itu ternyata basementnya terendam. Untuk menyurutkan air dengan pompa yang kapasitasnya rendah, itu bisa 3-4 hari. Dan berapa biayanya? Nah, jadi pertanyaannya bukan kita pesimis ya. Mari kita membuat satu desain bagaimana caranya jika memang potensi kawasan itu sudah dalam konteks rawan yang tinggi, pilihan yang paling menarik adalah mempertimbangkan untuk merelokasi. Karena ingat loh, yang menjadi masalah sekarang itu adalah dulunya tempat itu adalah tempat parkir air. Jadi kalau misalnya air laut sedang pasang, air-air yang dari daratan itu menunggu di pesisir pantai. Ibaratnya tempat parkir air, itu rumahnya air. Jadi ketika pasangnya turun, airnya baru masuk ke laut. Nah, yang menjadi masalah sekarang, rumah air itu jadi rumah manusia. Tempat parkir air yang dulunya ditempatin air, sekarang ditempati manusia. Jadi orang menempati tempat air atau rumah air yang intinya menempati tempat yang punya masalah sejak lama. Jadi pemahaman tentang kawasan, pemahaman tentang tata ruang, pemahaman tentang situasi lokasi itu kurang dipahami. Atau yang paling menarik, karena mereka tidak punya pilihan lain. Rumah makin dibutuhkan, penduduk makin bertambah, akhirnya ditinggalilah tempat-tempat yang sebetulnya terlarang untuk jadi tempat permukiman. Iya. Nah, tadi ada mengatakan bahwa permukiman mewah itu kan punya semacam penataan khusus, punya tanggul sendiri, punya jalur sendiri gitu. Jangan sampai permukiman yang non mewah berpikir, oh karena kita permukiman non mewah jadinya dipermasalahin begitu. Sementara permukiman mewah mereka punya manajemen khusus begitu kan. Tapi mungkin nggak kita permukiman yang non mewah yang tidak termanajemen sama swasta itu, Pak Yayat, yang kita sama-sama tahu, itu ditata sedemikian rupa dengan konsep yang baik sehingga mungkin setidaknya tidak separah sekarang gitu, tapi di handle langsung dan ditata langsung oleh pemerintah Jakarta. Menurut Anda bisa nggak? Inilah yang perbedaannya ya, prinsip keadilan dalam bertata ruang. Kalau perumahan mewah, memang biaya mitigasi bencana itu ditanggung oleh pembeli. Harga rumah itu plus dengan harga lingkungan. Kan biasa kalau ada pengembang mengatakan kawasan rumah ini bebas banjir. Bukan artinya banjir bebas kemana-mana ya. Nah, tapi yang menjadi catatan bagi kita adalah bagaimana pemerintah punya kepedulian. Nah, kalau swasta gampang. Ini rumah bagus, view-nya ke laut, saya buatkan tanggul, saya buatkan polder, Anda beli rumah di sini, saya jamin Anda aman, nyaman. Tetapi di luar itu, permukiman masyarakat yang biasa-biasa saja, mereka miskin, mereka nelayan, buruh, yang sebetulnya memang dalam konteks ekonomi sangat terbatas dan tidak layak untuk menempati kawasan tersebut, tinggal prosesnya adalah proses keadilan anggaran. Ada nggak keberpihakan? Mungkin prinsip selemah-lemahnya kita adalah, ya kami buatkan tanggul lah. Nah, tanggul itu kan hanya untuk menahan airnya. Tapi bagaimana memberdayakan ekonominya sehingga mampu mereka membuat rumah yang sehat, yang bisa memitigasi bencana. Misalnya contoh begini, kalau tanggul sudah dibuat, kemudian masih ada potensi rob juga karena rembesan, mungkin mereka ketika ekonominya makin bagus, artinya mereka harus menyehatkan rumahnya juga. Atau mereka diarahkan ke tempat yang lebih tinggi. Maka ada baiknya pemerintah melalui tata ruangnya itu memetakan mana yang wilayah yang kemungkinan makin lama makin tinggi airnya. Karena ingat loh, ancaman terbesar di wilayah utara itu adalah permukaan tanahnya terus menurun. Ini terjadi loh, kalau misalnya sudah lebih dari seminggu, itu kemungkinan besar potensi penurunan tanahnya makin lama makin tinggi.
Ya. Sehingga airnya itu sudah sulit untuk kembali karena terjadi perbedaan elevasi permukaan yang makin itu. Artinya apa? Wilayah lautnya makin ke depan. Otomatis Jakarta 2050 yang diprediksikan tenggelam sudah terjadi di pesisir pantainya. Jadi wilayah yang tenggelam sekarang dan tidak surut-surut, maka itulah yang dinamakan semakin meluasnya wilayah lautan yang masuk ke wilayah pantai, wilayah pemukiman. Nah, pertanyaannya, sudah dipetakan tidak, sudah dipantau tidak oleh Pemprov DKI bahwa wilayah daratan semakin berkurang? Karena apa? Semakin banyak tanah yang turun permukaannya dan semakin luasnya wilayah perairan atau lautan yang masuk ke darat. Ya. Nah, ini harus dipetakan. Kalau tidak, semakin banyak rumah-rumah yang akan terkena rob dan sulit untuk surut. Kita tunggu saja sekarang ini. Makin lama surutnya, itu menunjukkan ada potensi bencana yang tinggi. Kalau dikatakan dulu hanya sehari 2 hari langsung turun, maka otomatis itu mungkin kondisinya belum parah. Tapi kalau bisa seminggu, ada seminggu itu kemungkinan besar ada persoalan pasang, ada persoalan gelombang. Ada juga kemungkinan di wilayah pesisirnya perubahan bentuk bentang sungai lautnya karena ada pekerjaan reklamasi. Sehingga gelombang airnya berbeda, berubah. Yang wilayahnya tadi tidak kena, sekarang terkena karena ada perbedaan permukaannya. Sehingga arus airnya berubah. Ini kemungkinan terdampak mungkin karena ada pekerjaan-pekerjaan di pesisir. Ini kan tidak pernah dipetakan. Yang kita ributkan adalah di pesisir karena pembangunan pulau reklamasi misalnya. Tapi dampak ke wilayah daratan yang terkena dari kenaikan muka air lautnya dan semakin tenggelam, itu kan tidak pernah kita teliti. Nah, yang menjadi catatan harian kita adalah jika sekarang seminggu, nanti ditambah hujan, bisa 2 minggu, 3 minggu. Nah, ini otomatis warning bagi kita bahwa ada ancaman penurunan permukaan tanah dan semakin luasnya wilayah lautan di daratan yang semakin tenggelam. Baik. Nah, kalau dari Pemprov DKI Jakarta sebenarnya selalu mengatakan punya strategi, punya antisipasi dan juga sudah mengklaim sudah mengatasi dengan cukup baik di musim hujan ini. Tapi ada yang menarik ini soal adanya pembangunan juga nih Pak Yayat. Nanti kita masih akan membahasnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Morning Talk Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita masih lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, tadi kita sempat terpotong masalah pembangunan berkelanjutan. Ini sangat penting karena kita harus menyesuaikan dong dengan bagaimana situasi tanah kita dan sebagainya. Nah, ini kan dari Pemprov DKI Jakarta kan sudah ada pembangunan tanggul pengaman pantai atau disebut tuh NCICD begitu kan namanya, itu NCICD, udah cukup keren banget gitu kan, National Capital Integrated Coastal Development gitu. Nah, menurut Anda, apakah pembangunan NCICD ini memang sudah menyesuaikan juga dengan perkembangan tanah kita dan sebagainya? NCICD itu sudah lama proyeknya, tapi memang butuh biaya yang sangat besar. Ini memang perlu pengalokasian anggaran yang cukup tinggi dan memang perlu ada suatu kepastian siapa yang membangun dan kapan akan mulai dibangun. Dan biasanya pasti konteksnya kepentingannya bagaimana. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah sebelum NCICD dibangun, mungkin solusi pertama yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah menyelesaikan tanggul pesisirnya terlebih dahulu. Jadi dengan tanggul pesisir itu minimal risiko kerugian, risiko bencana bisa diminimalisir bagi mereka yang terkena dampak seperti sekarang. Nah, dulu NCICD itu juga punya kepentingan dengan apa? Dengan pembangunan 17 pulau reklamasi. Sekarang kalau pulaunya tidak jadi dibangun, kan menjadi soal pertaruhan. Kalau dulu mungkin konsorsium swasta bisa lah untuk mengatasi. Karena membangun NCICD itu bukan sekedar membangun tanggul, dia harus memperhitungkan aspek kepentingan bisnis. Apakah tanggulnya juga menjadi potensi menjadi
ada jalan di atasnya untuk menghubungkan istilahnya barat dan timur antara wilayah Tangerang dengan wilayah Bekasi misalnya kan, sehingga ada jalan ring road di atas laut. Tapi sekali lagi NCICD ini belum mendapatkan kepastian. Rencananya ada, tapi kepastian dibangun itu belum jelas. Nah, yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi rob? Kalau misalnya sudah dibangun tanggul, kemudian juga dibantu oleh Kementerian PUPR. Nah, yang menjadi catatan kita, kawasan-kawasan yang sudah dibangun tanggul masih kena rob atau tidak? Kalau masih kena rob, itu kan berarti ada masalah dengan tanggulnya, atau potensi air itu masuk dari wilayah yang belum dibangun tanggulnya. Jadi pemetaannya penting untuk kita lakukan, untuk dilakukan upaya-upaya preventif. Jangan kita mengulang kasus yang terjadi di Kota Semarang. Kota Semarang itu kalau sudah robnya tinggi, stasiun Tawamangunya tenggelam juga. Makin lama makin luas. Nah, maka sekarang menjadi pertanyaan kita, potensi kecepatan dari banjirop ini semakin meluas atau tidak. Jadi upaya yang dilakukan sekarang ini dalam waktu sekarang sampai 5 tahun ke depan adalah bagaimana percepatan itu dilakukan dan bagaimana mengurangi dampaknya tidak semakin parah. Sekarang kan cek saja berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI untuk menyelesaikan tanggul. Persoalannya rob ini penting atau tidak bagi DKI? Menurut Anda kalau sendiri cukup concern nggak pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Kita lihat saja sekarang solusinya, sudah dilakukan tidak percepatannya. Dan kedua, sejauh mana sinergi kebijakan dengan Kementerian PUPR itu dijalankan. Artinya di sini kan ada 2 tanggung jawab. Ada tanggul yang akan dibangun oleh PUPR, dan ada tanggul yang juga dikerjakan oleh Pemprov DKI. Nah, sinergi keduanya itu jika berkomitmen secara bersama-sama, minimal pasang target 5 tahun tanggul di pesisir selesai. Itu kan memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan investasi. Coba kalau misalnya tidak dilakukan upaya-upaya penyelamatan, pasti nilai investasi akan turun. Siapa mau beli rumah di pesisir? Kalau pelabuhannya juga tenggelam, gimana mau ke wilayah Pulau Seribu? Jadi pelabuhan-pelabuhannya pun juga harus diselamatkan, seperti di Muara Angke, Muara Baru. Untuk apa? Untuk melindungi supaya wilayah itu juga tidak terkena dari kemungkinan potensi kenaikan permukaan air laut yang makin lama makin tinggi. Bayangkan pelabuhan kalau tergenang, bagaimana mau dilakukan distribusi barang atau kemudahan dalam konteks pelayanan lainnya. Jadi mari kita lebih cermat mengamati potensi kebencanaan ini dari hari ini sampai ke depan. Mintalah data dari hasil-hasil penelitian untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kebijakan. Dari kebijakan menyusun program kegiatan. Cek kembali berapa besar anggarannya. Kalau anggarannya masih kecil saja berarti mungkin ini tidak dianggap penting. Kalau kepentingannya tinggi pasti dikerjakan. Mungkin tidak tanggung-tanggung lah. Tapi kalau misalnya ya itu memang sudah terjadi lah, anggap aja sebagai suatu rutinitas, ya selesailah masalahnya. Peristiwanya seperti CLBK lagi, cucian lama belum kering, itu lagi kita bahas, dan tidak ada solusi yang membuat warga itu merasa dilindungi. Kira-kira begitu. Iya Pak Yayat, tapi Anda sendiri tadi sepertinya cukup ya dengan nilai Mohon maaf, kurang jelas. Kurang terdengar jelas. Oke. Kita akan perbaiki secara teknis komunikasi. Sekarang begini. Oh iya, sudah dengar. Oke, sudah jelas. Pak Yayat, tadi Anda sangat optimistis. Kurang jelas. Maaf, audionya tidak. Ya. Oke, bagaimana sekarang? Iya. Ya, masuk. Baik, sudah cukup jelas ya Pak Yayat ya. Oke. Ya. Pak Yayat, tadi Anda menyatakan optimis bahwa nilai ekonomis di Jakarta, terutama di pesisir dan juga di daerah pelabuhan, ini masih bisa
Padahal tahu bahwa kenapa Pak Yayat? Begini, yang pertama begini ya, kalau misalnya dalam konteks wilayah, misalnya ada pelabuhan perikanan di wilayah pesisir Jakarta, itu berapa nilai keuntungan, nilai kontribusi dari sektor perikanan untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan masyarakat. Kalau misalnya nilai pelabuhan itu bisa berkontribusi katakanlah dalam sehari bisa melakukan transaksi hampir 5 miliar misalnya. Kalikan saja dalam sebulan sudah berapa itu? 5 kali 30 bisa 150 miliar. Kalau misalnya tidak ada gangguan. Tapi kalau misalnya dia terganggu selama seminggu, 6 hari kali 5 miliar itu bisa 30 miliar. Belum lagi kerugian-kerugian di tingkat masyarakat yang harus bekerja. Misalnya satu keluarga yang harus menghasilkan penghasilan, dia mendapatkan penghasilan misalnya rata-rata 200.000 aja. 200.000 pendapatan dari satu keluarga, dikalikan 1.000 warga yang ada di situ, udah berapa? 2 miliaran. Jadi kerugian ekonomi kan sudah terlihat. Mereka tidak bisa bekerja. Belum tambah lagi kerugian apa? Kesehatan. Bagaimana orang bisa sehat kalau misalnya airnya tergenang, terjadi rembesan, belum lagi penyakit, belum lagi hal-hal lain. Betul-betul kerugian. Jadi dalam hitungan kita adalah dalam sebulan, kalau 1 minggu saja terjadi rob, ini potensinya bisa ratusan miliar. Nah pertanyaannya, apakah kerugian-kerugian yang cukup besar ini dipertimbangkan tidak oleh pemerintah, dan berapa masyarakat yang terdampak secara ekonomi? Kerugiannya satu, tidak bisa bekerja, kesehatan, kerusakan rumah, kerusakan lingkungan, transportasi yang tidak bisa masuk karena tingginya permukaan air. Belum lagi kalau pelabuhan juga terganggu. Jadi betul-betul implikasinya sangat tinggi. Yang menjadi masalah, potensi kerugian ini mau kita biarkan terus-menerus, membiarkan rakyat makin lama makin miskin. Ingat loh, bencana itu bisa memiskinkan warga. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan-kebijakan prioritas kita dorong ke wilayah yang mengalami banjir ini, sehingga masalahnya bisa kita kurangin. Minimal satu, ada komitmen, ada pembangunan tanggul, bisa mengurangi risiko kerugian tidak terlalu besar. Karena bukan apa-apa, wilayah yang sering terjadi bencana itu tidak menarik investasi. Siapa yang mau rugi di tempat yang tidak nyaman? Siapa yang rugi, yang tidak mau rugi kalau setiap saat dalam sebulan dia terganggu? Dan sulit rasanya orang mau tinggal di kawasan-kawasan yang memang tidak sehat buat ditempati. Iya. Supaya jadi pertimbangan apa yang mereka anggarkan untuk concern. Pada pagi hari ini, pemirsa Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.